lagi di channel Berdua Lebih Baik. Memang Berdua Lebih Baik. Untuk video kami kali ini, kami akan membahas tentang 5 kebutuhan utama istri yang harus dipenuhi oleh suami. Iya. Apa itu? Oh. Ya, yang pertama kebutuhan paling utama seorang istri adalah kasih sayang. Jadi bukan duit ya? Bukan, kalau itu matre. Ini Ya. duitnya dibutuhkan juga, tapi nomor sekian. Jadi yang paling pertama, nomor 1 yang dibutuhkan oleh seorang istri, nih suami-suami harus tahu bahwa seorang istri sangat membutuhkan kasih sayang. Sehingga memang istri butuh dikasihi dan butuh disayangi. Bukan untuk dinilai dan bukan untuk dihakimi. Ya, itu kita diterima. sudah pernah bahas di video kami yang sebelumnya. Silakan sudah bisa kunjungi di video kami sebelum ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk kasih sayang yang kita bisa berikan kepada istri kita? Ya, tentunya dengan perhatian. Perhatian-perhatian kecil itu juga sangat berarti dan bernilai di mata istri. Misalnya apa? Ya ditelepon, di WA ditanya bagaimana kabarnya, sedang apa, gimana di rumah, baik-baik saja, tidak ada masalah, anak-anak baik-baik semuanya. Semua baik, Ya. semua baik, puji Tuhan. Iya, karena semakin banyak ditanya, dia merasa diperhatikan oleh suaminya. Sehingga ketika harus sering-sering bertanya. Ya, suami kan sibuk bekerja 8-10 jam sehari di luar, sehingga supaya ya ada komunikasi mungkin waktu pas istirahat siang kah atau sebelum pulang kah, sehingga mungkin bisa menyempatkan untuk menelpon. Jadi istri. beda ya dengan suami. Kalau suami semakin ditanya, saya di mana, sedang ditanya, apa, ngobrol dengan siapa, makan dengan siapa, ngomongin apa aja. Nah, itu bedanya suami dan istri. Makanya kalau istri semakin ditanya ya semakin suka. Kalau suami banyak ditanya dia tidak suka. Dan menilai cerewet. Bukan merasa bukan diperhatikan, bukan dicintai, tapi itu merasa dikendalikan, mau dikuasai, dimata-matai. Tapi intinya adalah tidak dipercaya. Karena kebutuhan suami itu adalah dipercayai juga. Tadi nggak ada ya nanti? Iya, itu ini kan tadi kita membahas tentang kebutuhan secara psikologis ya. Oke, itu yang pertama. Jadi seorang istri sangat membutuhkan kasih sayang, dan selain bentuk yang tadi, perhatian, ditanya, ditelepon, seorang istri itu suka disentuh. Karena istri punya kepekaan. Ya, suami harus ingat itu. Istri itu punya 2 hal yang sangat peka. 1 kulitnya, 2 kupingnya. Coba nggak percaya? bukan itu. Artinya peka kuping itu suka tadi dipuji, suka mendengar, ditanyai. Nah, itu dengar yang baik-baik, yang indah-indah. Kalau kulitnya suka disentuh, suka dipegang, suka dipeluk artinya, ya tahu, suka digandeng. Kalau ke mall ya gandenglah istri. Jangan jalan 50 meter di depan sana, istrinya di belakang sana. Sambil ngejar-ngejar. Oi. Saya tunggu dong. Makanya jangan kayak bebek gitu, cepat yang jalan. Ya. Masa kalah sama truk gandengan? Ya, itu nomor 1. Yang kedua, kebutuhan istri yang kedua adalah komunikasi. Ya, kalau waktu pacaran biasanya komunikasi itu lancar. Telepon lancar. WA lancar. Apalagi? Telegram. Ya, semuanya pokoknya lancar. Sekarang nggak ada telegram saya. Ada. Oh, ada ya? Telegram, oh, tetap. Ya. Karena dulu kita telegraman. Jadi ini yang harusnya dipertahankan ketika sudah menikah. Komunikasi. Namun, sehingga kan
mengapa sih dua orang lain jenis bisa jatuh cinta? Awalnya cuma karena komunikasi. Karena kita sering bercerita, sering curhat, akhirnya tahu isi hati, kita bisa memahami apa yang mereka keinginan, kerinduannya, sehingga loh kok dia tahu ya, kok cocok ya, kok nyambung ya. Kok nyaman ya. Dari komunikasi inilah akhirnya jatuh cinta, merasa cocok, dan akhirnya menikah. Namun sayangnya ketika sudah menikah, seringkali orang lupa akan hal ini sehingga tidak mempedulikan lagi tentang komunikasi, nggak nelpon lagi, ya. nggak nelpon, nggak WA, nggak SMS, diam-diaman. Di rumah ya sibuk dengan HP-nya masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing, isi urusan dapur, suami urusan hobinya, ya dan sebagainya, dan akhirnya enggak oke ya. Ini komunikasi penting sekali untuk dijaga dan dipelihara. Dan mungkin untuk para suami, ini waktu pelajaran waktu kuliah ya. Banyak suami ketika sudah menikah menjadi bisu. Ya, bisu. Tidak suka ngomong. Nggak suka cerita. Bukan karena toh nggak bisa ngomong ya, nggak suka. Ya, harus dipahami juga. Kadang suami itu kan kalau cerita memang global ya, nggak suka detail. Nah, seringkali kalau ditanya, mungkin dari tadi habis pertemuan 1 jam ditanya siang, yang tadi ngomong apa? Oh, ngomong tentang planning untuk bulan depan. Ngono tok. Padahal pengennya yang dibicarakan tentang apa saja, terus persiapannya bagaimana, siapa saja yang di situ. Kan gitu maunya. Cuma kan suami kadang-kadang karena istri itu detail. Iya, detail dan pengen tahu ya, pengen tahu ya. Ya, jadi suami istri harus memahami ya kalau perbedaan suami dan istri, perbedaan seorang laki-laki dan perempuan. Ya, di video kita yang kemarin itu juga sudah ada ya tentang perbedaan pria dan wanita. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh seorang istri adalah keterbukaan atau kejujuran. Dan ini nampaknya kejujuran sekarang ini merupakan barang langka. Ya. Karena banyak suami-suami di luar sana, bukan yang di sini, ya, yang di luar sana yang tidak jujur terhadap istrinya. Ya, misalnya gajinya berapa, tunjangannya berapa, terus kegiatannya apa. Dan ini memang harusnya teman-temannya siapa, sering WA sama siapa, yang sering hubungi itu siapa aja. Ya, sehingga HP-nya dikunci atau enggak, di password. Ya, sekarang pulang rumah ya bisa saya taruh di atas pulpen situ. Pulpen apa itu? Di samping TV. Ya. Ya, kalau nggak dipakai ya taruh situ. Ya, kalau bunyi ya bisa dilihat siapa yang WA. Nelpon, siapa yang menghubungi. Nah, sekarang ini sehubungan dengan kami punya channel YouTube ini, ya saya mau belajar lagi untuk Facebook. Iya, Facebook yang sempat tertutup sudah dari 2007 tuh berapa? Udah lama sekali. Sampai udah bingung caranya buka. Iya. Ya, artinya saya pengen juga untuk memperkenalkan, memposting YouTube kami supaya bisa memberkati orang. Iya, memberkati banyak orang ya. Supaya bisa dilihat, ditonton dan menginspirasi, mengedukasi dan menghibur. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, yang keempat. Nah, ini yang penting juga. Yang keempat yang dibutuhkan oleh seorang istri, para suami ini harus tahu, yaitu duit, uang. Ya, kalau saya nggak masalah karena uang saya semua saya serahkan kepada istri saya. Tapi sudah diserahkan, tapi ngomongnya jangan dipakai-pakai ya. Oh enggak, ini guyon-guyon. Ya. Ya, karena di rumah ini tidak ada ini uang suami, uangku, uang istri, tidak ada. Ya, uang kami, uang bersama. Amin. Ditaruh di rekening mana saja. Ya, keren. Memang berapa? Ya, bukan berapa. Ada yang nggak boleh diambil soalnya ya. Menabung itu penting juga, ini sesi yang lain. Ada untuk kepentingan
Ya, untuk kelancaran transaksi, Ya. transaksional. Ya, jadi suami-suami seorang istri membutuhkan uang untuk apa? Untuk pribadinya. Jadi Ya. ini bukan uang operasional rumah tangga sebulan, bukan. Yang dimaksud ini uang Ya, untuk mungkin pribadi. istri butuh make up, butuh ke salon, mungkin potong rambut, mungkin juga krimbat untuk perawatan diri. facial. Ya, mungkin untuk beli bajunya juga. Terus Ya, beli aksesoris. cuma juga sih harus ukur-ukur ya suaminya gajinya berapa. Ya tahu lah diukur supaya apa istilahnya itu bisa sesuai, mencukupi, ya, bisa mencukupi. Jangan besar pasak daripada tiangnya. Supaya nggak ambruk. Ya. Nah, jadi seorang istri itu suami-suami harus ngerti perlu dandan supaya cantik, supaya ayu, supaya suaminya nggak ngelirik yang di sana-sana itu loh gitu. Jadi bisa ngeliatin istri yang bisa dandan rapi. Kadang suami mungkin protes ya, lipstik kecil gini kok ratusan ribu sih. Terus supaya hemat gimana nih? Supaya hemat besok tak belikan spidol aja biar awet. Wah, langsung ya awet tapi kan ya jadinya gower atau jeber gitu kan ya. Saya eman kasihan loh. Iya. Jadi seorang istri tuh punya kebutuhan pribadi untuk cantik-cantik, untuk merawat diri, dan kalau sudah gemuk ya mengurangi makan, nggak boleh jajan. Seperti saya kan sudah langsing 70 menjadi 50 kilo. Ya, saksikan videonya di sebelumnya. Ya. Karena sudah pernah kita upload ya waktu yang lalu. Turun 20 kilo dengan cara yang unik dan Anda pasti bisa. Oke. Dan yang kelima, yang terakhir. Ya, kebutuhan seorang istri yang terakhir dari kebutuhan yang utama itu tadi adalah kesetiaan. Ya, jadi Tuhan yang sudah mempersatukan kita, memberkati kita. Tuhan katakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan oleh siapapun atau oleh apapun. Jadi kita ya memang harus setia dengan pasangan kita. Memang pasangan kita dengan berjalannya waktu tidak sekencang dulu ya. Lihat kulitnya ini sudah tidak sehalus dulu. Ya enggak apa-apa ya toh. Pipinya tidak semulus dulu. Ya. Makanya butuh perawatan saya, butuh uang untuk mengencangkan, untuk nari nih ditarik. Jadi jangan mau ditarik pakai benang. Iya, dioperasi. Iya, saya berikan benang nilon. Lebih kencang ya. Ya, poinnya adalah ya sudahlah, memang iya kita harus setia dengan istri kita di masa muda, bukan istri muda tapi istri di masa muda yang kita nikahi waktu muda. Ya. Jangan kita mengharapkan istri kita tuh terus kayak muda dulu, sehingga banding-bandingkan dulu itu waktu muda kamu kayak siapa itu? Sekarang ngelihat modelmu jadi Bella Sungkawa. Iya. Ya jangan gitulah ya Sophia. Ya kita terimalah. Mungkin dulu langsing, sekarang ngeliatin wah. Ya makanya ya sudah terima. Yang bikin gemuk siapa? Ya kadang suami yang suka ngajak makan di luar bukan? Yang suka kasih uang. Tapi ya memang nggak nyala-nyalain ya. Yang penting sehat. Kalau memang suaminya suka gemuk ya enggak apa-apa. Ya gemuk-gemuk dikit supaya ada dagingnya ya. Kan ideal. Ya, itu yang kelima, kesetiaan. Dan kebutuhan yang keenam, 7, 8, 9 itu suami perlu bertanya kepada istrinya. Saya kan butuh apa? Aku butuh rumah lagi. Mau berapa? Mau 2. Kan berdua. Supaya nanti kita masing-masing gitu kan? Enggak. Untuk anak-anak. Ini contoh. Jadi perlu
bertanya kepada pasangan kita, "Say, butuh apa sih?" Iya, kadang-kadang hanya butuh refreshing. Aku udah pernah di rumah, jenuh di rumah, aku pengen refreshing. Ya sekali kita makan di luar. Barangkali cuma itu. Kita nggak perlu makan mahal-mahal. Pilih yang sederhana saja, nggak apa-apa. Yang penting Kebersamaan. Ya, kalau makan di luar sih, saya dan istri Setiap setiap hari. hari makan di luar. Karena ruang makan saya ada di Teras teras belakang, di depan kolam, Iya. kolam ikan. Oke, itulah 5 kebutuhan utama Seorang istri yang harus dipenuhi oleh oleh suaminya. Pertanyaannya adalah, pertanyaan sudahkah para suami memenuhi kebutuhan istrinya? Kalau sudah, Puji puji Tuhan. Tuhan. Kita lanjut. Yang belum mungkin sudah Pastor, cuma baru 3, yang 2 Nggak kadang bisa. nggak bisa. Kita pasti bisa. Ya, itulah 5 kebutuhan utama kebutuhan. seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Dan bila ada saudara yang kelewatan, lalu apa Pastor kebutuhan utama suami yang harus dipenuhi oleh istrinya? Tonton video kami yang sebelumnya. Ya, sampai di sini video kami hari ini, dan nantikan video kami yang berikutnya Selanjutnya. dengan topik-topik yang semakin seru pastinya. Jangan lupa Subscribe, like, komen, share, dan bunyikan bunyikan loncengnya.